teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang karya Roh Kudus dalam pengudusan hidup. Sekarang kita akan masuk pada bagian pendahuluan. Kehidupan orang Kristen dan kekudusan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16, Rasul Petrus berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Nah, teman-teman, ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya memiliki kewajiban untuk hidup kudus di hadapan Allah. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus dan membenci dosa. Kekudusan adalah segala hal yang penting dalam hidup kekristenan. Meskipun menjalani hidup yang kudus bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi Allah telah mengaruniakan Roh Kudus untuk membantu umatnya dalam pengudusan hidup. Apa sih itu pengudusan? Nah, jadi pengertian pengudusan yaitu pemulihan atau pembersihan dari dosa. Roh Kudus menjadikan kita lebih suci dalam perilaku hidup hingga kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Nah, pengudusan itu juga merupakan karya Roh Kudus, karena ketika seseorang telah menjadi Kristen, Roh Kudus melakukan pembersihan dalam diri mereka dan membuat pemutusan mutlak dari ikatan dosa mereka sebelumnya. Setelah pemutusan mutlak dari ikatan dosa tersebut, maka akan menghasilkan pertumbuhan kekudusan yang menghasilkan buah roh dalam diri kita. Adapun jenis-jenis pengudusan, yang pertama pengudusan definitif, di mana pengudusan definitif ini merupakan tindakan pengudusan mula-mula yang bersifat hanya sekali untuk selamanya. Dan pengudusan definitif ini dapat dikatakan juga sebagai pengudusan yang pasif dan merupakan pemberian dari Allah dengan cuma-cuma kepada orang percaya. Nah, di mana ketika seseorang telah percaya kepada Kristus, maka saat itu juga seseorang tersebut telah dikuduskan. Dan yang kedua yaitu pengudusan progresif, di mana pengudusan progresif merupakan pengudusan yang bersifat relatif dan kurang sempurna, sehingga pencarian yang utama yaitu pengejaran terhadap pengudusan, hingga dapat menghasilkan pertumbuhan kekudusan dan menghasilkan buah roh dalam setiap aspek tindakan, perkataan, dan perilaku. Dalam pengudusan, pada dasarnya Allah Tritunggal berperan dalam pengudusan, namun Roh Kudus bekerja secara spesifik dalam pengudusan. Adapun Roh Kudus terlibat aktif di dalam dua aspek pengudusan. Ketika seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat, pertama-tama Roh Kudus akan melakukan pengudusan yang pertama di dalam diri mereka, yang mematahkan rantai dosa yang ada di dalam kehidupan mereka sebelumnya. Setelah Roh Kudus mematahkan rantai dosa dalam kehidupannya, Roh Kudus akan berdiam dalam diri orang percaya untuk menghasilkan pertumbuhan kekudusan dalam kehidupannya dan menghasilkan buah roh. Roh Kudus menggunakan beberapa sarana dalam pengudusan seperti firman Tuhan atau Alkitab, sakramen, dan providensia Allah. Kesimpulannya, kekudusan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Kristen. Allah yang kudus dan membenci dosa mengaruniakan Roh Kudus untuk membantu umatnya dalam pengudusan hidup. Pengudusan definitif dan pengudusan progresif merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan. Orang yang sudah mengalami pengudusan definitif, maka pengudusan progresif juga harus ada dalam diri setiap orang percaya.